Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres dan Mas Raya AKBP Nur Hadiansyah SIK. Namanya bagus sekali nih Pak. Nur itu cahaya. Berarti sejak kehadiran beliau dan Mas Raya ini bersinar. Amin. Ya, karena ada matahari yang dikirim oleh Allah untuk menjadi Kapolres di dan Mas Raya ini. Hati itu petunjuk itu. Ya. Sudah menerangi, memberi petunjuk. Nah, pakai sah lagi, saya tidak perlu diragukan, sudah sah. Sah ya. Sah. Bapak Wakapolres yang pernah janji ke rumah, saya tunggu belum datang. Bapak Nasrun ini sudah sahabat perjuangan lama Pak, sejak jadi Kapolsek di Kota Baru. Ketemu melarat sama-sama melarat waktu itu sampai hampir jadi pengurus rapinya. Dan seluruh pejabat utama di lingkungan Polres yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tetap tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya, para bintala, perwira dan semuanya hadir, khusus para buya, para kiai yang saya muliakan. Ini sebelumnya mohon maaf, saya bicara dengan duduk karena tadi saya sarapan sedikit Pak. Saya selalu khusnudon, pasti nanti Bapak Kapolres, karena baik kan Bapak Kapolres, disiapin makan. Beliau tadi dalam sambutannya mensitir ayat tentang perdamaian yang hubungannya tugas polisi ini ada nggak ayat dalam Al-Quran. Dilanjut oleh Ketua MUI menceritakan manusia yang baik yang berbuat amal kebaikan. Ada satu ayat Pak yang terang dan gamblang. Ini suratnya apa, ayatnya berapa, nanti dicari sendiri. Ya maksud saya biar tidak buka koran saja. Ya, kok Qurannya juga dibuka. Kuntum khaira ummatin. Standar umat yang terbaik itu seperti apa? Karena Buya Amin tadi cerita bahwa manusia yang baik. Apalagi di tengah kondisi situasi di mana masing-masing orang pada mengklaim sayalah yang paling baik, sayalah yang paling suci, sayalah yang paling benar, yang lain salah semua. Ternyata ketika saya merujuk pada ayat yang saya baca tadi Pak, tidak akan mampu kita memposisikan diri menjadi khairu ummah, manusia yang terbaik, sekalipun kiai, jika tidak dipertemukan dan dikawinkan antara kiai dan polisi. Kenapa? Karena lanjutan ayat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
mencapai khairul ummah ini kita punya tugas. Pertama, amar ma'ruf. Yang kedua, nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf ini insya Allah kiai bisa lah. Tapi kalau sudah memasuki wilayah nahi mungkar, sulit. Oleh karenanya tidak mungkin bisa mencapai khairul ummah sekalipun kiai kalau tidak selalu bergandengan tangan dengan polisi. Amar ma'ruf bisa kita lakukan dengan mengisi khutbah di masjid, ceramah di mana-mana bisa. Tapi ketika kita harus menjalankan nahi mungkar, melihat orang melakukan kesalahan, langsung kita bawakan tongkat, dipentungin kayak FBI begitu, ini bermasalah. Karena Indonesia ini mempunyai aturan main yang berhak untuk mencegah kemungkaran dengan berbagai cara yang dibolehkan, itu hanya penegak hukum. Dalam hal ini yaitu kepolisian. Nah sebaliknya itu mengarahkan orang ini supaya melakukan kebaikan. Contoh kalau yang agak viral sekarang ini masalah tugas melaksanakan vaksin ini, Pak. Nggak bisa polisi sendiri tanpa kiai. Ini mohon maaf kalau sempat Ketua MUI bilang haram vaksin itu. Ini rahasia sebenarnya, jangan diomong-omongkan orang ya. Iya. Berapa punya Bapak anggota polisi ini untuk menyaksikan tidak akan bisa sukses. Artinya apa? Bahwa di dunia ini Pak, tidak ada satupun manusia yang hebat seperti Superman, mampu menyelesaikan segala masalahnya dengan sendirinya. Nah karena kita ini tidak ada yang hebat seperti Superman, maka harus bisa menjadi super tim yang super. Dan memang ini ditegaskan pula dalam agama, yang bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan sendirinya hanyalah Allah. Selain Allah di mana satu membutuhkan yang lain. Makanya Allah punya sifat qiyamuhu binafsihi. Selain Allah qiyamuhu bi ghairihi. Allah tidak butuh yang lain, selain Allah butuh. Pak Kapolres mengundang kita karena butuh, betul enggak? Kami pun juga begitu, mau diundang karena butuh juga. Makanya meskipun kita beda posisi dalam menjalankan amanah Al-Quran ini Pak, kami insya Allah selalu merasa bersama. Kami selalu merasa bersatu. Karena bersama dan bersatu itu tidak selalu diartikan ngumpul, karena yang kumpul belum tentu selalu bersatu. Nah salah satu perbedaan yang menyolok dalam metode menjalankan amanah Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kalau amar ma'ruf, karena ini tugas kiai ini selalu positive thinking. Bahasa agamanya husnudon. Nggak boleh kiai ketemu orang itu suudon, nggak boleh. Berburuk sangka nggak boleh. Kalau kiai hatinya selalu suudon, itu bukan kiai itu Pak. Nah sebaliknya polisi, karena tugasnya nahi mungkar, setiap ketemu orang harus negatif thinking, suudon. Loh iya harus ini, memang harus begini. Kalau ada polisi ketemu orang kok husnudon, wah ini menyalahi tugas ini Pak. Iya. Ya. Karena memang tugasnya seperti itu. Nah, itu. Jadi inilah kita sebut bersatu dalam perbedaan. Nah, itu. Tapi tujuannya tetap sama. Mungkin ini Bapak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadikan referensi di mana tadi Pak Kapolres mencari ayat-ayat. Ini sudah cukup. Nah, apalagi ini kalau dilanjutkan
Untung khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, ini. Terus beriman pada Allah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Jadi ternyata Pak, ketika kita lanjutkan tugas kita ini, di lapangan akan mendapati dua kelompok, satu mukminun, satu fasikun. Mukminun orang yang baik, fasikun ini yang suka membuat kerusakan, yang jelek. Dan sedikit sekali yang baik, kebanyakan di antara mereka yang fasik. Nah, artinya tugas Pak Polisi ini lebih berat karena jumlahnya lebih banyak yang harus dirubah, sementara kiai sedikit. Nah, itu. Makanya kita dipertemukan ini mudah-mudahan bisa saling mengisi ya. Ruang yang tidak bisa selesai oleh kepolisian, kiai ya. Sebaliknya ruang yang tidak bisa selesai oleh kiai ini Pak Polisi. Dan kami terima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan ini. Mudah-mudahan nanti bisa bersambung. Tidak ini menjadi pertemuan yang terakhir ya, tapi nanti bisa disambung sesuai kebutuhan ketika memang situasi mengharuskan kita bertemu kembali. Tapi perlu dicatat bahwa bersatu tidak selalu ngumpul, karena yang ngumpul belum tentu selalu bersatu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelum saya tutup salam, tadi Buya Amin kan mengenalkan ya. Saya rasa kalau jabatan saya di Darmasara sudah tahu semua, cuma ada tambahan satu lagi yang patut kita syukuri bersama. Kami periode ini Pak, alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama ya, bersama dengan Gus Yahya dan Kiai Miftahul Akhyar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. مولاي صل وسلم دائما